Kenapa sih generasi muda itu penting ya untuk memahami arti kebangsaan itu sendiri? Karena mereka itu adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Mereka ada Itu salah satu isu yang cukup nyata adalah persoalan kesetaraan ya, terutama di tempat kerja gitu. Karena ada data nih dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata gaji perempuan di Indonesia itu masih lebih rendah sekitar 22% dibandingkan laki-laki. terkait dengan uh, pria pria dan wanita gitu ya, di mana wanita itu dianggap sekunder karena mereka itu sering dikaitkan dengan peran domestik, peran di rumah gitu. Nah, mirisnya ini, dari sisi wanita itu masih jauh dari kata setara dan kesempatan yang sama itu jauh sekali. Ingat juga bahwa bangsa ini tuh bisa maju, tapi hanya dengan jika kita bergeraknya bersama. Jadi nggak bisa tuh kalau kita ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast She Talks kali ini yang bertema wajah kebangsaan di tangan generasi muda. Senang sekali nih saya, Aksya Oklibal Arvinia, bisa hadir untuk menemani Anda dengan sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dan penting untuk kita bahas bersama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tantangan kebangsaan di masa kini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bangsa Indonesia ini berdiri di atas keberagaman yang luar biasa. Dari suku, budaya, agama, hingga bahasa. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pula nih berbagai tantangan yang bisa menguji persatuan dan kebersamaan kita. Mulai dari arus informasi digital yang tidak terbendung, perubahan nilai sosial di masyarakat, kesenjangan ekonomi, hingga dinamika politik yang kadang membuat kita nih lupa bahwa kita itu satu bangsa dan satu tanah air. Nah, untuk membahas hal tersebut, tentu saja saya nggak sendirian. Telah hadir di sini empat rekan saya yang akan berbagi pandangan dan perspektif mereka masing-masing. Kita akan mendiskusikan nih pentingnya kebangsaan, tantangan kebangsaan yang muncul, dan apa sih solusi kita sebagai generasi muda. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang udah hadir bersama kita. Di sini ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo, halo Mbak Aksya. Perkenalkan nama saya Anisha Purnamasari. Saya dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya juga ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa atau biasa dipanggil Ica, dan nanti yang lain boleh panggil Ica. Saya dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Oke, makasih Kak Ica. Oke, selanjutnya ada Kak Apriani ini. Halo Kak Apriani. Halo semuanya. Halo juga Mbak Aksya. Perkenalkan, nama saya Priyani Sihaan. Saya dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Kepatuhan Intern. Oke, dan terakhir nih ada Kak Atania. Halo Kak Atania. Halo Mbak Aksya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Tania Katranada, biasa dipanggil Tania. Saya dari Direktorat Kepatuhan Intern di JPK. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Dan mungkin kita masuk aja ke pembahasan kita, yaitu membahas tentang kebangsaan. Tapi sebelumnya mungkin kalau misalnya kita mikir tentang kata kebangsaan, itu tuh rasanya terlalu besar dan abstrak ya. Padahal mungkin setiap orang tuh punya maknanya masing-masing nih tentang kebangsaan gitu. Nah, mungkin buat Kak Ica gimana nih Kak? Menurut kamu kalau kebangsaan itu maknanya buat kamu tuh seperti apa gitu? Oke, kebangsaan ya. Simple sih Kak, kalau kebangsaan sendiri, kalau buat aku ya, itu tuh kayak rasa memiliki, terus mencintai, ataupun gimana kita bertanggung jawab kepada tanah air atau negara kita sendiri. Nah, gimana biar itu tuh nggak cuma jadi identitas formal kita sebagai warga negara aja, tapi gimana kita juga bisa memberikan atau melakukan sikap yang dimana itu mencerminkan sikap-sikap menghargai keberagaman, di mana Indonesia kan beragam banget ya. Kemudian menjaga persatuan, di mana biar kita nggak mudah terpecah belah. Terus kemudian kita juga ikut ikut tuh berkontribusi kecil, sekecil apapun itu untuk negara kita, biar negara ini jadi lebih baik. Kayak gitu sih Kak. Oke, yang penting kita berkontribusi nyata gitu ya buat negara untuk melindungi uh, kita dari segala perpecah belahan nih karena kita beragam dan beragamnya tuh benar-benar beragam banget gitu. Ada banyak suku, banyak bahasa, banyak agama juga. Jadi itu perlu untuk kita pertahankan gitu ya, Kak.
Iya, bener banget. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau selanjutnya mungkin buat Kak Anisha, gimana nih makna kebangsaan bagi kamu, Kak? Oke Mbak Aksya, kalau menurutku ya kebangsaan itu ibaratnya seperti gimana kita tinggal di rumah yang besar yaitu Indonesia, di mana pastinya kalau misalkan kita di satu rumah yang sama ya, pastinya kita punya rasa cinta, punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Artinya kita juga harus menjaga nih bangsa Indonesia agar eh, persatuan dan juga uh, sikap saling menghargai kita karena kan kita tadi dibilang sama Mbak Aksya banyak nih perbedaan ya, pastinya kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga kita harus berkontribusi nih terhadap bangsa sehingga bangsa Indonesia ini bisa maju begitu sih Mbak Aksya. Oke, lagi-lagi kata kuncinya tuh kontribusi ya. Jangan lupa kita adalah bagian dari warga negara. Jadi kita bukan individu, kita juga bukan bagian dari kelompok aja gitu. Jadi perlu untuk kontribusi. Mungkin selanjutnya, kalau dari Kak Apriani gimana nih Kak, makna kebangsaan bagi kamu? Oke, kalau menurut aku ya, kebangsaan itu merupakan rasa memiliki, rasa tanggung jawab kita terhadap Indonesia, yang berarti meskipun kita berbeda suku, agama, budaya, bahasa, kita tetap satu, yakni bangsa Indonesia. Dengan adanya rasa kebangsaan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan memberikan semangat dalam berkarya dan berkontribusi nyata demi tercapainya cita-cita nasional, yakni masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kalau menurut aku seperti itu sih. Oke, penting banget nih ini kita buat highlight tentang cita-cita bangsa Indonesia ini ya. Jadi kita bertanggung jawab nih untuk ke depannya Indonesia ini mau seperti apa ya ada di tangan kita gitu ya. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Atania gimana nih makna kebangsaan bagi kamu Kak? Oke, Mbak Aksya. Kalau dari aku sih langsung simpel aja ya, karena kita masih sebagai CPNS, calon ASN, mungkin aku bakal jawabnya itu dari sisi itu. Mungkin kebangsaan bagi aku tuh kayak bekerja dengan hati untuk masyarakat, pastilah ya. Nah, kebangsaan itu tuh, dan kita nggak hanya di kata-kata doang, tapi kita harus mewujudin dengan pelayanan publik yang jujur, adil, integritas tentunya, dan memberi manfaat. Jadi setiap kali kita bekerja, kita itu harus menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Selain itu, juga kebangsaan itu menurut saya seperti rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa, baik dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, maupun ikut berkontribusi sesuai peran kita masing-masing, khususnya sebagai ASN. Oke, itu penting banget ya kita untuk melihat makna kebangsaan ini bukan sebagai slogan aja, jargon aja gitu ya, tapi kita harus benar-benar menjiwai dan memaknai itu di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita kerjanya sebagai ASN, ya kita melayanilah publik dengan baik gitu ya, Kak. Nah, Betul. ya itu kan eh, kalau tadi makna dari kakak dari apa ya bentuk idealnya lah ya bentuk ideal dari pemaknaan kebangsaan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kehidupan modern ini gitu, di mana eh, arus globalisasi ini lagi kuat banget, terus arus digitalisasi ini juga lagi gencar banget ya karena kayaknya semua orang di sini punya akses ke internet, mau itu dari usia dari anak-anak remaja bahkan sampai orang tua itu punya akses ke internet gitu. Kalau menurut kalian sendiri tuh gimana sih nasionalisme generasi muda di saat ini di keadaan yang tadi udah aku jelasin gitu? Mungkin dari Kak Anisha gimana? Ya, baik Mbak Asya. Tadi yang ditanyakan yaitu terkait dengan nasionalisme generasi muda saat ini ya di tengah era globalisasi dan digitalisasi di mana banyak yang bilang kalau nasionalisme di generasi muda ini sebenarnya katanya udah hilang gitu. Padahal menurut saya itu nggak hilang ya, tapi bentuknya yang berubah. Di mana kalau dulu itu identik ada upacara dan simbol-simbol. Tapi kalau sekarang itu saya melihatnya generasi muda itu lebih menunjukkan ke aksi nyata. Contohnya banyak sekarang produk-produk lokal yang bertebaran ya. Eh,
juga dicontohkan oleh Pak Gibran di mana menggunakan sepatu yang waktu itu sempat tren, ternyata itu adalah produk lokal di mana itu sebagai menunjukkan salah satu nasionalisme menurut saya. Terus ada juga isu-isu ataupun kampanye-kampanye digital terkait dengan nasionalisme. Nah, tapi di satu sisi tantangannya itu menurut saya masuknya budaya asing ya. Karena kalau misalkan di media sosial kan kita artinya berkenaan juga dengan orang luar gitu. Jadi itu sih menurut saya salah satu tantangan di generasi muda ini. Tapi itu juga yang menuntut kita sebagai generasi muda untuk lebih kreatif dan kritis. Itu sih menurut saya Mbak Aksya. Iya, sepakat juga sih karena em, di zaman modern ini kita nggak bisa melulu soal upacara dan sebagainya ya. Mungkin bentuknya memang berubah, tapi bukan berarti nasionalismenya hilang gitu. Karena kayak misalnya dulu di zaman penjajahan, mungkin bentuk nasionalismenya dengan perang gitu, dengan angkat senjata. Nah, itu udah nggak relevan lagi gitu. Tapi mungkin juga di masa sekarang ini, di masa modern pun permasalahannya juga ikut modern gitu. Seperti tadi Kak Anissa bilang soal digitalisasi gitu soal apa-apa yang terjadi di media sosial gitu. Jadi mungkin kita sebagai generasi muda perlu tahu ya pemahaman lebih lanjut soal ini gitu. Mungkin kalau selanjutnya kalau dari Kak Ica gimana Kak? Oke, kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya Kak, sama apa yang udah dibahas Kak Anisha sama tadi Kak Arsha. Gimana kalau bahwa sekarang di zaman modern digitalisasi atau globalisasi yang sekarang ya, cara kita untuk memaknai nasionalisme bukan hanya tentang upacara atau bahkan kita harus menyanyikan lagu atau mungkin kita bisa hanya menggunakan apa ya pakaian-pakaian yang ada di zaman dahulu bukan, tapi kan itu juga bisa kita lakuin melalui kreativitas kita yang ada di sosial media ataupun prestasi-prestasi kita atau kontribusi nyata kita di keseharian kayak gitu sih. Nah, tapi positifnya nih menurut aku di mana digitalisasi itu buat gen mood kita nih kayak kita ini generasi muda ini tuh kayak terbantu ya. Misalnya kan tadi sudah disebutkan tuh sama Kak Anisha dari wakil presiden kita sekarang ya, Pak Gibran memakai produk lokal. Nah, tapi kan itu juga bisa jadi ini tuh digitalisasi bentuk diplomasi budaya kita. Jadi kita menyebarkan budaya-budaya kita yang mungkin dulu orang-orang tuh kurang tahu, kurang paham. Nah, itu sampai ke ranah luar negeri mungkin ya. Ataupun juga ini bisa jadi peluang ekonomi digital kita sekarang di mana udah banyak tuh kayak kripto, kemudian ada UMKM menggunakan. Sekarang kita udah setiap hari udah pakai kris ya kalau di sini. Nah, itu tuh udah bentuk-bentuk ekonomi digital yang udah bisa kita gunakan nih. Nah, itu juga bisa membantu kita sebagai, sekarang kan kita calon ASN ya, sebagai pelayan publik, itu membuat kita lebih efisien dalam melakukan pelayanan yang terbaik. Nah, tapi ini juga bisa jadi tantangan sih, Kak. Dan di mana resikonya nih, kita bisa jadi lupa sama identitas diri kita sendiri kalau menurut saya. Kan tadi karena kita sudah ada diplomasi budaya, pasti akan ada pertukaran budaya yang terjadi ya. Nah, itu bisa kita jadi kena paparan budaya-budaya asing lebih daripada kita memahami budaya kita sendiri. Kemudian kita jadi mudah untuk percaya hoax, apalagi sekarang ada media-media kayak TikTok, Instagram, Twitter yang itu mudah banget untuk kita udah eh, video aja atau udah upload aja, udah langsung bisa viral tuh ya kan. Nah, atau juga kita bisa jadi pribadi yang lebih kayak sendiri atau individual gitu kan, karena dulunya kan Indonesia terkenal dengan gotong royongnya, tapi sekarang jadi kayak individual masing-masing. Mungkin itu sih Kak. Jadi ya kurang lebih nasional di generasi muda ada plus minusnya sih Kak. Oke, jadi kalau buat di generasi muda saat ini sih udah bukan secara simbolik lagi ya nasionalismenya, tapi lebih ke benar-benar menjiwai ke kehidupan sehari-hari sesuai sesuai apa yang kita bidangnya aja gitu. Kalau kita pengusaha ya, ayo kita em, keluarkan nih produk-produk apa di Indonesia ke luar negeri gitu. Kalau misalnya kita ASN ya, kita lakukanlah pekerjaan kita sebagai pelayan publik dengan baik gitu ya. Nah, Iya karena Kak. kita, ya betul, karena kita ini juga termasuk ke dalam generasi muda nih, gitu. Nah, menurut kalian kenapa sih kebangsaan ini penting buat dipahami oleh kita-kita para generasi muda saat ini? Mungkin dari Kak Atania, gimana nih Kak?
Oke, menarik banget nih yang dari Mbak Ica tadi ya. Tentunya perkembangan digital. Nah, sekarang kebangsaan itu tuh penting untuk generasi muda. Itu pertama ya, kebangsaan itu merupakan kewajiban dasar pastinya sebagai warga negara. Karena kita harus menghargai jasa pahlawan kita terdahulu ya, yang mana sudah berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, kita juga harus melanjutkan nih perjuangannya dengan cara menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Ada banyak caranya. Salah satunya untuk Genmood ini sih mungkin seperti mengupgrade diri ya dan mengikuti perkembangan teknologi global yang mana bisa memberikan dampak kemajuan industri digital Indonesia. Salah satunya seperti yang kata Mbak Isya tadi, seperti sekarang udah berkembang kris ya, yang kita tahu semua yang sering kita pakai setiap hari. Nah, itu juga mungkin salah satu bentuk kemajuan industri di bagian ekonomi di Indonesia. Dan setahu saya, itu sekarang kris udah bisa loh dipakai di Jepang. Nah, itu bagus Iya, sih ya, saya juga sebenarnya. dengar beritanya itu, Nah, Kak. nah, terus selain itu, Gen Mood, kita juga harus peka nih terhadap isu-isu sosial yang sedang hangat di sekitar. Dan kita juga bisa menyuarakan pendapat kita terkait isu-isu tersebut melalui media sosial dengan bijak. Nah, itu kan tandanya kita ada jiwa muda lah ya, menggebu-gebu dengan eh, isu-isu di sekitar. Nah, ini tuh perlu karena mengingat sejarah kita yang terdahulu pernah mencatat karena semangat-semangat jiwa muda rekan-rekan kita dahulu lah lahir era-era reformasi seperti saat sekarang ini. Begitu, Mbak Aksha, menurut saya. Setuju banget sih soal tadi tentang em, gimana para pendahulu kita udah berjuang mati-matian gitu ya buat kemerdekaan. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda nggak malah diem aja atau santai-santai gitu ya, tapi diharapkan kita bisa melanjutkan nih perjuangan mereka. Bukan dengan hal-hal yang besar kayak tadi katanya bilang, dengan mengabdi diri aja itu kita udah termasuk mengimplementasikan kebangsaan gitu ya. Mungkin selanjutnya kalau dari Kak Apriani gimana Kak? Oke, kalau menurut aku, kenapa sih generasi muda itu penting ya untuk memahami arti kebangsaan itu sendiri? Karena mereka itu adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Mereka adalah cikal bakal penerus Indonesia itu sendiri. Dengan punya rasa kebangsaan, generasi muda jadi lebih sadar siapa dirinya, dari mana asalnya. Mereka akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Mereka akan lebih kuat menghadapi pengaruh globalisasi dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kebangsaan juga menjadi pegangan, menjadi dasar, menjadi pondasi agar anak-anak muda kelak tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan punya semangat untuk berkontribusi nyata membangun negeri lewat karya-karya mereka yang nyata. Dengan demikian, generasi muda tanpa rasa kebangsaan yang tinggi, generasi muda ini akan kehilangan arah. Mereka tidak punya kompasnya sendiri. Namun, ketika mereka punya fondasi yang kuat terkait kebangsaan, mereka bisa jadi motor penggerak Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera kelak. Seperti itu. Oke, yang intinya sebenarnya kita penting ya buat ngerti apa sih itu kebangsaan, gimana kita menjiwai itu di kehidupan kita sehari-hari. Terus juga tadi penting banget soal berkarya ya, itu penting karena mungkin berkarya kita mikirnya itu ya udah buat diri kita sendiri gitu, tapi ternyata kalau misalnya kita berkarya sesuai bidang kita masing-masing itu tuh udah termasuk berkontribusi ke negara gitu. Nah, selain penting buat generasi muda yang kita-kita ini juga adalah generasi muda, ternyata secara kebetulan kita semua adalah perempuan. Dimana kalau misalnya kita bicara tentang kebangsaan dari perspektif perempuan, itu salah satu isu yang cukup nyata adalah persoalan kesetaraan ya, terutama di tempat kerja gitu. Karena ada data nih dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata gaji perempuan di Indonesia itu masih lebih rendah sekitar 22% dibandingkan laki-laki. Nah, tentu saja ini bukan sekedar isu ekonomi ya, tapi juga sebagai isu kebangsaan. Karena gimana mungkin kita bisa bicara tentang keadilan dan kesatuan kalau misalnya setengah dari populasi aja masih belum dapat hak yang setara.
Belum lagi kita sebagai perempuan juga seringkali dituntut untuk em, menjalankan peran ganda gitu ya di rumah, di pekerjaan, dan di masyarakat. Itu kita diharapkan selalu optimal di semua peran yang kita punya ini gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana sih tanggapannya atas kasus-kasus tersebut dan gimana hal itu menjadi tantangan kebangsaan kita sebagai perempuan gitu? Mungkin yang pertama dari Kak Ica, gimana Kak Ica tanggapannya? Oke, melihat tadi berita yang kakak sampaikan ya masalah adanya perbedaan gaji ataupun mungkin peran ganda. Melihat tadi itu sangat ironis ya buat kita perempuan-perempuan yang berkarir yang baru ini calon ASN baru kayak kita ini cukup ironis. Kan hal yang saya highlight tadi masalah gaji dan peran ganda. Nah, kalau gaji ini tentu ada korelasinya dengan apa ya ketidaksetaraan kita di stereotip di masyarakat. Kita sadari bahwa memang masih ada tuh stereotip bahwa perempuan itu masih kurang layak nih, masih kurang bisa disamakan dengan gender yang laki-laki mengenai kepemimpinan ataupun politik bahkan yang dimana kalau kita sebagai perempuan yang berkarir itu kan hal-hal yang menunjang ya menunjang karir kita gimana kita masih bisa loh untuk menjadi pimpinan mungkin di satuan kerja, satuan unit kerjanya, ataupun bahkan di unit organisasinya, kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi bahas juga nih masalah peran ganda atau kalau kita perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, tentu kita juga perempuan itu masih atau harus dituntut sukses baik di karir bahkan maupun di keluarga ini sendiri ya. Tapi kan kalau kita sendiri udah wanita berkarir tanpa adanya dukungan positif dari sekitar kita, baik itu dari pasangan, keluarga, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya itu akan menjadi tantangan yang cukup berat buat kita. Ya, justru, tapi ya, kita sadari kalau justru dengan tantangan ini, sebagai perempuan, kita malah tetap dan masih punya ruang untuk kita bergerak, di mana kita tetap harus menunjukkan kontribusi kita sebagai perempuan berkarir untuk menjaga persatuan bangsa maupun kita jadi motorik penggerak perubahan yang ada di negara. Gitu sih, Kak. Oke, jadi kita jadikan tantangan-tantangan itu sebagai motivasi kita ya buat terus maju dengan semua keterbatasan itu yang sudah menjadi konstruksi sosial itu ya. Dan mungkin harapannya ke depannya bisa lebih diperbaiki gitu ya. Kalau Iya, selanjutnya mungkin, benar, Kak. iya, saja mungkin dari Kak Anisya, gimana nih Kak tanggapannya? Oke, tadi saya setuju sih yang dikatakan dengan Mbak Ica ya. Sebenarnya miris banget ngelihat eh, gaji perempuan itu lebih kecil dibandingkan pria. Padahal beban kerja, tanggung jawab dan juga resiko itu kan sama, bahkan lebih gitu ya. Banyak pimpinan-pimpinan juga, bahkan bukan cuma gaji ya, banyak pimpinan juga yang eh, isinya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Artinya eh, apa ya, adanya budaya lama terkait dengan eh, pria pria dan wanita gitu ya, di mana wanita itu dianggap sekunder karena mereka itu sering dikaitkan dengan peran domestik, peran di rumah gitu. Jadi menurut saya itu sangat gak adil ya. Terus harapannya sih ke depannya untuk apalagi masalah gaji itu harapannya itu semoga bisa lebih transparan dan juga apalagi dengan peran kita sebagai ibu di rumah, kemudian ibu yang bekerja juga, dan kita juga membesarkan generasi ke depannya gitu. Diharapkan kesetaraan gender ini menjadi isu yang penting untuk dibahas gitu ya selanjutnya. Begitu sih Mbak Aksya. Iya sih, bener banget soal tadi tentang karena ini dari budaya lama ya. Mungkin karena memang dari mindset masyarakatnya ya masih belum bisa membedakan apa sih itu jenis kelamin, apa itu gender. Jadi peran-peran dalam masyarakat pun jadi dikotak-kotakan gitu sesuai gender di yang ada di perspektif masyarakat gitu. Oke, mungkin selanjutnya kalau dari Kak Apri gimana nih Kak? Oke, menurut aku benar banget ya dari statementnya Mbak Aksya dan rekan-rekan yang lain. Sampai saat ini pun permasalahan perempuan banyak banget emang stereotip membatasi gender, ruang gerak perempuan di berbagai bidang, bahkan bukan hanya di pekerjaan, di pendidikan, di kepemimpinan, bahkan itu juga
ruang gerak perempuan itu sangat dibatasin gitu ya. Antara pria dengan wanita, rata-rata posisi pria lebih dominan dibandingkan wanita gitu. Dari segi karir pekerjaan masih banyak banget mungkin perusahaan atau institusi yang masih mempercayakan karirnya, eh, jabatan-jabatan itu kepada kaum-kaum pria dibandingkan kaum-kaum wanita. Namun, menurut saya, meskipun perempuan rentan, bahkan masih banyak kasus-kasus kekerasan fisik, verbal, maupun digital yang dapat melemahkan kaum perempuan, bahkan juga tantangan pada kaum perempuan seperti menyeimbangkan peran domestik dan publik, sehingga butuh dukungan sistem sosial, kebijakan negara yang lebih berpihak kepada kesetaraan antara perempuan dengan pria itu masih kurang sekali. Dengan demikian, sebagai perempuan, tantangan kebangsaannya memang sangat nyata adanya ya, bagaimana sebagai perempuan menjaga jati diri di tengah arus globalisasi, melawan diskriminasi, dan membuktikan bahwa perempuan mampu kok untuk berkontribusi nyata bagi bangsa. Perempuan kini ditantang juga tidak hanya berperan di rumah, tapi juga hadir sebagai agen perubahan yang menjaga persatuan dan ikut membangun Indonesia. Namun menurut saya perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga nilai kebangsaan, sekaligus agen perubahan, sehingga tantangan-tantangan yang banyak itu justru menjadi kekuatan bagi perempuan karena dapat membuktikan kontribusinya baik di dalam keluarga, masyarakat, hingga negara, namun tetap menjaga jati diri dan tetap menjaga persatuan karena meskipun begitu memang perempuan itu ditakdirkan untuk melengkapi pria. Memang kita tetap mempunyai batasan-batasan tertentu tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita untuk dapat berkarya sih. Begitu. Iya ya benar banget karena sebenarnya ternyata meskipun kita dituntut untuk berbagi peran nih di berbagai hal, ternyata hal itu bikin kita jadi lebih kuat ya, jadi lebih oh ternyata kita sebagai perempuan bisa nih melakukan peran-peran itu dengan baik dan juga dengan optimal gitu. Jadi kita tetap bisa nih ke depannya berkontribusi ke negara meskipun ada tantangan-tantangan kebangsaan tersebut gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Atania gimana Kak tanggapannya? Oke, menarik sih ini isunya ya, tentang perempuan gitu kita-kita. Sebenarnya itu udah nyata banget sih, antara kesenjangan pria dan wanita, selain dari pekerjaan, juga kayak dari sosial atau minimal hal kecil lah, seperti misalkan di jalan, kesusahannya wanita itu sering kena pelecehan seksual di apa namanya di transportasi umum gitu. Dan padahal kita bicara kebangsaan ya dari tadi, esensinya itu soal keadilan, persatuan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Nah, mirisnya ini, dari sisi wanita itu masih jauh dari kata setara dan kesempatan yang sama itu jauh sekali. Gitu. Dan mungkin dari semua yang rekan-rekan bilang tadi, permasalahan dan tantangan itu, menurutku memperkecil kesenjangan gender itu tuh bukan cuma tugas perempuan, malahan kita adalah korban. Tapi sebenarnya itu juga dari kaum pria atau laki-laki atau dari institusi yang bahkan juga negara. Menurut saya juga mungkin harapan saya itu nextnya bisa dibikin ada suatu mungkin peraturan yang lebih spesifik terhadap kita sebagai kaum wanita yang bisa dilindungi seperti dari segi pekerjaan yang setara, gaji yang setara, atau juga perlindungan terkait dengan seperti jauh dari kata pelecehan seksual di jalanan seperti itu. Nah, karena ketika perempuan diberi ruang yang setara di Indonesia, maka otomatis pasti akan sama-sama berkembang dan tidak kalah jauh dengan laki-laki begitu. Dan jadi kita baik laki-laki maupun perempuan juga pasti sama-sama bisa bersama membangun kebangsaan yang utuh. Begitu menurut saya.
Oke, kata kuncinya sebenarnya untuk kebangsaan itu kan keadilan ya, kayak Kak Tania bilang. Jadi untuk mencapai keadilan itu ya kita harus dimulai dari keadilan yang ini dulu gitu. Si peran laki-laki dan perempuan ini udah adil belum di masyarakat gitu. Kalau misalnya belum ya sepertinya masih jauh gitu untuk mencapai keadilan di negeri ini gitu. Tapi mungkin ya semoga kita bisa menularkan nih pemikiran-pemikiran ini ke teman-teman kita gitu ya. Jadi diharapkan diskusi kayak gini bakal terus ada. Terus juga buat teman-teman yang sedang menonton, mungkin diharapkan bisa lebih memahami lagi apa itu kesetaraan gender dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dunia nyata gitu ya. Nah, terakhir nih, kalau misalnya teman-teman bisa kasih pesan buat generasi muda Indonesia biar tetap solid menjaga kebangsaan dan menjaga kedaulatan negara ini, itu gimana ya pesannya? Mungkin dari Kak Ica dulu, silakan Kak. Oke, terima kasih Kakak. Ini pesen ya, pesen untuk yang nonton nanti, ataupun untuk kita sendiri ya sebagai generasi muda dan juga calon ASN. Tentunya biar kita generasi-generasi muda ini jangan pernah merasa kecil di negeri sendiri. Eh, Jadilah pemuda atau pemudi yang bangga dengan jati diri dan juga bisa terbuka akan perubahan. Jadi kita bisa solid dalam keberagaman. Jadi juga jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita itu yang memecah belah kita semua. Karena justrulah di situ kekuatan Indonesia. Nah, ingat juga bahwa bangsa ini tuh bisa maju, tapi hanya dengan jika kita bergeraknya bersama. Jadi nggak bisa tuh kalau kita individualis. Gini tuh sih Kak dari saya. Oke, menarik banget nih tadi kita harus bergerak bersama-sama nih, bukan sendiri-sendiri. Jangan jadikan perbedaan ini jadi tantangan ya Kak, tapi justru jadi kekuatan buat kita terus berjalan maju gitu. Iya benar Kak. Oke, makasih Kak Ica. Selanjutnya mungkin dari Kak Anisha, apa nih Kak pesannya buat generasi muda? Oke Mbak Aksya, jadi pesan buat generasi muda baik di Indonesia ataupun yang di luar negeri itu jangan pernah lupa siapa kita, dari mana kita berasal, banggalah dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, tetap terbuka kepada dunia walaupun sedang di luar negeri, jagalah persatuan dan saling menghargai perbedaan, serta gunakan kreativitas serta teknologi untuk hal-hal yang positif. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita sebagai generasi muda dan kebangsaan akan kuat kalau generasi mudanya solid. Itu Mbak Aksya. Itu dia kata kuncinya. Yang penting kita harus solid ya Kak. Mau dari Betul. latar belakang apapun, yang penting kita solid. Itu dia kuncinya. Oke, next. Dari Kak Apri, gimana nih Kak pesannya buat generasi muda Kak? Oke, pesan aku buat generasi-generasi muda, generasi yang akan datang, jangan pernah lupakan siapa diri kamu. Kamu adalah bagian dari bangsa besar yang lahir dari keberaneka-ragaman. Kita adalah masyarakat Indonesia dengan kebineka tunggal ikaan yang telah mendarah daging sejak kita merdeka. Kita generasi penerus yang akan membawa bangsa ini untuk terus maju menjadi negara yang hebat, saling rangkul dalam perbedaan, dan tunjukkan cintamu pada Indonesia lewat karya nyata. Rasa cinta tanah air tidak harus ditujukan dengan hal-hal besar, cukup melalui kontribusi nyata, bisa dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan berintegritas, mendukung produk lokal, aktif di komunitas, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Generasi muda adalah harapan bangsa dengan tetap optimis, kritis, peduli, dan berkarya nyata, kalian bisa menjaga rasa kebangsaan sekaligus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Karena masa depan bangsa ada di tanganmu dan persatuan adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Oke, ingat ya teman-teman, kita harus ingat kita ini siapa, kita ini warga negara Indonesia, jadi kita harus berkontribusi. Kata Kak Apri tadi, ingat nggak harus hal besar, nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi menteri, itu nggak harus. Kita cukup melakukan pekerjaan kita aja. Kalau misalnya kita jadi ASN, ya kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kita melayani publik dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin terakhir Kak Atania, gimana nih pesannya Kak buat generasi muda? Oke, pesannya dari aku sih buat generasi muda Indonesia, kita lahir
di era yang berbeda, di era digital yang serba cepat. Gunakan ruang digital ini untuk hal-hal positif. Jangan saling cikut menyikut ya, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Terus gunakan buat nyebarin semangat persatuan, bukan perpecahan. Jangan mudah terbawa hoax. Tetap kritis, tapi juga optimis. Dan yang paling penting, bangga jadi anak Indonesia. Kita punya kekuatan besar untuk bersatu, walaupun sekecil apapun peran kita. Karena kebangsaan itu bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan yang sedang kita bangun bersama saat ini. Begitu dari aku, Mbak Aksya. Oke, bener banget nih tadi Kak Tania bilang tentang kita harus ini ya, kita harus selalu ingat bahwa kita ini orang Indonesia, kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dan di eh, era yang modern ini tuh permasalahannya pasti juga modern gitu. Kayak tadi ada hoax, terus juga dari maraknya AI juga. Jadi kita sebagai anak muda yang melek teknologi harusnya kita menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termakan oleh hoax-hoax yang akan memecah belah bangsa gitu ya Kak. Oke, makasih kakak-kakak semua atas pesannya. Gak kerasa nih kita sekarang udah ada di penghujung podcast hari ini. Dan banyak sekali insight yang udah kita dapetin dari pembahasan kali ini. Dan kita bisa simpulin ya bahwa kebangsaan itu adalah fondasi penting yang memberi identitas sekaligus arah bagi kita sebagai bangsa. Nah, di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, nasionalisme generasi muda itu masih tetap ada, tapi perlu dikuatkan lagi agar tidak luntur oleh pengaruh budaya luar gitu. Nah, kebangsaan ini menjadi semakin relevan karena generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Tanpa pemahaman yang kuat, kita bisa kehilangan rasa persatuan. Nah, kalau dari perspektif perempuan sendiri, kita diingatkan bahwa isu seperti ketidaksetaraan itu bukan hanya persoalan yang sederhana, tapi juga permasalahan tantangan dari kebangsaan gitu. Jadi, tantangan kebangsaan saat ini menuntut kita semua untuk bergerak bersama. Mari kita meningkatkan literasi, mari kita memperjuangkan kesetaraan, mari kita menjaga nilai gotong royong serta aktif berkontribusi di ruang digital maupun nyata. Karena untuk menjaga kebangsaan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda gitu. Makasih banyak buat Kak Anissa, Kak Anisha, Kak Apriani, dan Kak Atania atas pandangan dan pengalaman yang dibagikan. Semoga kita bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menonton untuk semakin mencintai bangsa ini melalui langkah-langkah yang nyata gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah mendengarkan, kalau misalnya merasa bahwa obrolan kita ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari kita terus rawat semangat kebangsaan kapanpun dan dimanapun kita berada. Sampai jumpa, bye-bye.